Lagi mau cari HP gaming yang murah? Tenang, Nidea punya solusinya kok. Bahkan daftar smartphone yang akan Nidea kasih harganya cuma 1 jutaan aja loh. Dan udah punya performa kenceng buat ngelibas game-game kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, bahkan Genshin Impact. Penasaran ada apa aja HP-nya? Kita masuk ke scene pertama deh. Di daftar pertama ada Infinix Hot 30. Nah, kalian tahu nggak sih, HP ini kelihatan mewah abis, tapi harganya murah banget. Meskipun murah, spesifikasinya di Infinix Hot 30 cukup diacungi jempol sih. Soalnya smartphone ini bisa mainin game berat sampai ringan semua. Misalkan buat main COD Mobile, hasilnya nggak ngecewain. HP ini bisa nampilin grafis dengan cukup baik. Untuk settingan grafisnya udah kebuka di settingan grafis medium dengan refresh rate high. Selain CODM, Infinix Hot 30 juga bisa banget buat ngejalanin game Mobile Legends. Apapun settingannya tetap aman dan mulus kalau buat main ML doang. Mungkin karena HP ini punya chipset gaming Helio G88 buat bikin main game makin mantap. Ada juga fitur Darling 3.0 buat stabilin game 3D. Belum lagi fitur X Arena 3.0 game space-nya. Jadi bisa naikin performa HP ini buat mainin game apapun. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Dan di daftar kedua datang dari brand Poco, yaitu Poco M3. Jadi smartphone yang dirilis tahun 2021 ini mendapat julukan entry level killer yang ngerusak pasar smartphone. Cuma buat kalian yang belum tahu, kalau Poco M3 itu sebenarnya bukan HP gaming, tapi HP entry level dengan kamera 48 megapiksel dan baterai jumbo 6000 mAh yang gak dimilikin brand lain pada zamannya. Tapi Poco M3 juga sanggup banget buat main game. Untuk spesifikasi jeroannya, Poco M3 ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 662 dengan fabrikasi 11 nanometer. Kalau buat pilihan RAM dan memori, Xiaomi ngasih pilihan 4GB atau 6GB RAM, sama 64GB atau 128GB memori internal. Meskipun bukan ponsel gaming, Poco M3 ini lumayan bagus buat main game. Nidea bisa mainin PUBG Mobile sama Genshin Impact dengan grafis yang sesuai standarnya. Kalau buat main PUBG sih lancar banget, grafis yang mulus dan layarnya responsif. Nah, buat yang kepo sama settingan grafis dari PUBG Mobile, doi sanggup di settingan smooth high dan balance medium. Kalau buat main Genshin Impact, sebaiknya kalian main di settingan defaultnya aja ya, lowest 30fps, karena kalau main di refresh rate 60fps, kemungkinan akan ada throttling pas main, jadi jangan dipaksa. Nah, spesifikasi singkat dan harga terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Infinix Note 11. Smartphone entry level dari Infinix ini sudah dibekali sama MediaTek Helio G88 yang dikombinasiin sama RAM 4GB. Sebenarnya sih chipset Helio G88 mah mirip sama Helio G85 ya kalau soal performa, tapi bedanya kalau Helio G88 udah support fitur refresh rate 90Hz. Selain itu, demi menunjang waktu main game, Infinix Note 11 memiliki fitur Hyper Engine 2.0 Lite. Untuk kemampuan main game, Infinix Note 11 sangat bisa untuk main PUBG di settingan Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Ini hal yang cukup lumayan untuk smartphone kelas 1 jutaan guys. Buat kamu yang kepo sama spesifikasi dan harga terupdate-nya, ada di scene berikut. Dan di daftar keempat ada Redmi 12C yang dianggap jadi smartphone gaming. Udah pakai Helio G85 yang bisa dapetin skor Antutu 200 ribuan poin dan masih sanggup banget buat main PUBG Mobile dan Mobile Legends. Untuk ukuran layarnya, Redmi 12C punya layar selebar 6,71 inci yang punya refresh rate 60Hz. Buat kamu yang demen main game atau nonton video, Redmi 12C mah cukup banget loh. Misalkan nih, kalian mau main Mobile Legends, Redmi 12C bisa main di settingan grafis high dengan refresh rate high. Sedangkan buat main PUBG, Redmi 12C bisa dimainkan di settingan Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Mirip dengan Infinix Note 11 tadi ya. Dan jangan khawatir soal baterainya cepat habis. Redmi 12C punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang bisa tahan cukup lama. Dan buat kamu yang tertarik, spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Smooth High, Balance High, HDD High, High High. Lanjut ya, Price Mania, yang mana ada Tecno Spark 10C NFC.
Sebenarnya ini juga bukan HP gaming kalau menurut pihak Tecno. Cuma waktu dites Bang Bewok buat main PUBG, Tecno Spark 10C NFC ini bisa main dengan lancar dan stabil. Settingan grafisnya pun bisa di bawah smooth high, balance high, dan HD high. Selain itu Bang Bewok juga nyobain main ML dan bener-bener smooth tanpa masalah deh guys. Cuma emang untuk settingan grafisnya masih high dengan refresh rate high ya. Tapi ini harganya cuma 1,3 jutaan guys. Plus udah dapat NFC. Gak bagian performanya aja yang bagus, tapi kameranya pun udah oke banget. Hasilnya pun kelas banget sih price bunga. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Masuk di daftar ke-6, yaitu Redmi 10 2022. Untuk segi performanya, Redmi 10 2022 menggunakan chipset gaming kelas entry level, yaitu MediaTek Helio G88. Dikombinasikan dengan dua varian 4/64GB dan 6/128GB. HP ini mampu memainkan Apex Legends di settingan grafis default smooth high dan mentok di normal high. Kalau dipakai main COD Mobile, Redmi 10 2022 mampu ngebuka settingan medium high. Nah, pas dipakai buat main Mobile Legends, HP ini udah bisa buka settingan grafis ultra loh. Ketika game ini pun hasilnya lancar-lancar aja kok kalau kita main pakai settingan grafis yang bisa disesuaikan dengan mesinnya. Hal ini terbukti juga dari skor Antutunya yang menyentuh di kisaran 200.000 poin. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi 10 2022, kamu bisa cek di scene berikut. Kalau kamu masih belum puas dengan performa gaming yang ada di ke-6 produk barusan, jangan kemana-mana, soalnya dia masih punya satu rekomendasi smartphone yang bisa jadi produk yang kamu cari-cari loh. Penasaran gak tuh? Penasaran dong? Tapi sebelum masuk ke smartphone yang terakhir nih, dia mau minta like, share, dan subscribe dulu dong. Udah di produk yang terakhir nih guys. Nih dia mau ngasih rekomendasi Redmi 10C. Smartphone yang satu ini keren banget loh. Dengan harga 1 jutaan aja, kamu udah bisa pakai chipset Snapdragon 680. Kalau ngelirik brand sebelah sih, chipset ini malah ada dipakai di kelas HP mid-range mereka. Nah, chipset Snapdragon 680 ini terkenal sebagai chipset yang performanya oke punya. Selain itu, efisiensi dayanya juga terbilang awet, bikin kamu betah lama-lama gaming deh. Terus performa gamingnya gimana? Pasti pakai main PUBG Mobile di settingan smooth high, hasilnya lancar dengan frame rate stabil di kisaran 30 fps. Terus pasti pakai main Apex Legends di settingan smooth high, HP ini bisa dapat frame rate di kisaran 40-an fps. Experience mainnya juga masih nyaman banget. Sementara untuk game sekelas Mobile Legends sih udah pasti gampil ya. Kau bisa lihat pas HP ini main di settingan grafis ultra dengan frame rate high. Minim frame drop banget guys. Buat kamu yang tertarik dengan ponsel ini, bisa cek spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi 10C di scene berikut. Sekalian ini Dejen pamit ya. Ciao Bella.